Assalamualaikum. Halo sahabat Leorasi. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Di podcast kali ini, aku, Najla Awa, akan membawakan tema Salahkah berorganisasi? Teman-teman, adakah di sini yang anak organisasi? Aku. Kalau ada, komen dong di kolom komentar. Organisasi sendiri itu kan banyak macamnya ya. Ada organisasi yang di lingkungan rumah, maksudku di lingkungan tempat tinggal gitu, kayak Karang Taruna, atau organisasi di sekolah kayak OSIS, pramukaan, kayak Dewan Ambalan atau Dewan Penggalang, Paskibra, terus PMR, dan masih banyak lagi. Terus aku mau mulai dari cerita pengalaman organisasi. Pengalaman organisasiku itu dimulai dari kelas 7. Nah, ini lucu ini. Waktu aku kelas 7 semester 2, itu kalau nggak bulan antara Maret sampai Mei, kalau nggak salah inget ya, soalnya udah lama, itu ada perekrutan anggota organisasi OSIS. Nah, aku tuh udah kayak nggak mau, malas, karena itu kayak direkrut sama wali kelas. Jadi kan gue pikir mungkin bukan aku gitu loh. Aku dimasukin sama kakak kelas di grup calon pengurus OSIS gitu. Aku langsung kayak serius. Terus aku bilang ke kakaknya, ya masukin tuh kebetulan ke tosnya waktu itu. Aku WA dia nih, Mas, aku tuh nggak mau jadi calon anggota OSIS, mohon dikeluarkan gitu. Kayak nggak ada intikannya ya. Tapi aku bilang gitu kan. Terus masnya bilang gini, nggak bisa deh, itu udah ketentuan dari wali kelas. Terus habis itu aku langsung telepon wali kelas. Aku bilang, Bu, saya tuh nggak mau jadi anggota pengurus OSIS karena saya nggak suka bersosialisasi dengan orang lain. Aku emang nolak parah dan ada sesuatu ya, aku sebutin lah di podcast sebelumnya. Nah, itu pokoknya. Terus wali kelasku tuh cerita pokoknya sampai aku harus jadi pengurus. Aku sampai nangis. Terus wali kelasku bilang gini, ada loh anak yang kelas 9, dia tuh nggak suka bersosialisasi awalnya, tapi setelah ikut organisasi dia jadi punya banyak pengalaman dan masih bagus juga di akademik. Ya udahlah, karena udah emang bener-bener keputusan final, aku nggak bisa menolak lagi. Ya udah, akhirnya aku ikut. Tapi itu cuma LDKS doang, itu juga cuma dari jam 7 sampai jam 11, cuma dikasih tahu doang. Dan itu kayak first time aku bertemu manusia bener-bener berkumpul dalam satu ruangan setelah COVID. Jadi itu kayak wow gitu. Dan itu pengalaman pertamaku, yaitu ikut LDKS. Tapi selama 1 tahun aku ikut jadi OSIS, aku nggak punya kerjaan. Serius, nggak ada kerjaan. Selain waktu itu bantu guru PPG, udah itu doang. Terus sama pas waktu aku naik kelas 8 itu tuh udah mulai pembelajaran tatap muka yang separuh-separuh tuh loh. Nah, itu aku yang anak OSIS yang waktu itu kelas 8 disuruh ke sekolah buat bikin video itu loh, tata cara masuk sekolah pas tatap muka PPDB. Terus masuk kelas 8. Nah, kelas 8 ini ada nangisnya lagi, yang kayaknya aku udah ceritain di podcast sebelumnya ya. Pokoknya aku nangis karena disuruh jadi ketos. Ya gimana nggak nangis, orang anak yang nggak pernah komunikasi sama orang lain, yang takut banget ketemu orang lain, terus tiba-tiba disuruh jadi ketos. Kayak wow, impresif sekali ya. Hanya aku nolak sih, jadi cuma calon wakil ketua, dan itu pun kalah. Kalah pas pemilos. Jadi kayak wah, bahagia sekali kayak. Tapi ini unik gak sih, kayak ada gak sih calon ketos gitu yang berdoa agar tidak terpilih, kayak terus dia nyoblos calon sebelahnya, calon yang lain gitu loh, pokoknya biar dia nggak kepilih ya. Lucu juga kalau diingat-ingat sih gitu. Terus itu ada pengalaman LDKS juga. Itu LDKS-nya udah mulai udah mulai dikit kan coronanya, jadi LDKS itu sampai sore. Itu LDKS sampai sore, udah mulai ada banyak materi juga pas LDKS itu. Terus
habis LDKS itu ada nih sesuatu yang bikin nangis lagi. Dipilih jadi dewan penggalang. Padahal itu aku kayak aku udah OSIS, aku nggak mau organisasi lain, cukup gitu loh. Gitulah. Nah itu terus, tapi ya udah, karena ya kayak sebelumnya nangis dulu, terus akhirnya udah terus wali kelasku waktu kelas 8 juga bilang, saya tuh udah percaya sama kamu, mumpung ini dipilih wali kelas kan, bukan ngajuin sendiri, nggak ada seleksi, saya percayanya sama kamu sih. Udah akhirnya double lah sama dewan penggalang. Nah waktu itu ada dewan pintru, tapi kebetulan aku lagi lomba, jadi bye. Aku cuma bener-bener nggak ada pengalaman awal-awal jadi calon dewan penggalang. Tahu-tahu udah di dewan penggalang, terus udah langsung jabat. Itu langsung kayak wow, aku ngimpi kah gitu. Terus ya udah gitu doang sih. Aku tuh tugas pertamaku itu pas jadi dewan penggalang kelas 8 itu jadi petugas upacara. Itu pengalaman pertama jadi dewan penggalang. Terus pas kelas 9-nya itu kan, yaitu Juli itu ada MPLS, dan itu bener-bener pertama kali jadi panitia 3 hari. Itu kayak seneng sih, ada kegiatan di luar kelas, jadi bisa kabur dari kelas. Terus habis itu ada kegiatan persami. Ya, persami itu karena aku dewan penggalang jadi ikut persami. Terus habis itu ada pokoknya ngajar pramuka juga. Udah itu kayak kelas 7-8 yang nggak pernah pramuka, sebenarnya langsung ngajar. Itu kayak wah gitulah. Terus banyak sih menyiapkan buat LDKS yang adik kelas, terus Dian Pintru, terus ya gitu jadi panitia kalau pas kelas meet gitu. Itu seru sih kalau diinget-inget, soalnya walau emang capek, dan pas mau mulai agenda itu kayak ya Allah aku takut gagal gitu, karena kan tahapnya udah jadi panitia nih, udah jadi senior. Jadi kan kalau senior gagal tuh rasanya kayak gitu lah. Dan tapi itu seru karena benefit yang aku dapat itu ya itu pertama bisa kabur dari kelas, terus kedua aku jadi punya banyak pengalaman yang mungkin nggak didapat sama teman-temanku yang lain. Pengalaman jadi panitia, pengalaman ngatur agenda, pengalaman bikin data peserta, pengalaman survei rute, itu kan seru ya. Terus aku juga lebih percaya diri. Terus dan itu bisa ngelatih mentalku ya. Soalnya itu kayak magang. Kalau dipikir-pikir ya, anggap aja sekolah itu magang. Dan ketika kamu berorganisasi, maka kamu jadi karyawan magang di sana. Kamu punya kegiatan tapi kamu nggak digaji. Tapi kan kamu dapat pengalaman gitu. Simpelnya gitu. Dan masuk SMK ini juga aku ikut organisasi sih, walau itu masih dalam tahap bukan seleksi, tapi kayak belum jabat. Jadi masih dilatih buat kedepannya gitu. Nah, kita balik ke pertanyaan di awal. Salahkah berorganisasi? Jawabanku adalah salah. Kalau tidak punya visi misi yang tepat dan tidak punya kemampuan untuk membagi waktu, itu salah banget. Karena walau organisasi itu lebih banyak benefitnya ketimbang diem di kelas, tapi bukankah kewajiban utama itu adalah belajar? Kalau di selaku ini kayak percuma kamu organisasinya bagus tapi nilai kamu jelek gitu. Ini nggak tahu sih benar atau enggak, tapi kata guruku ada ya, itu anak bagus banget organisasinya tapi nilainya jelek, jadinya nggak naik kelas, dan itu kan juga bikin rugi juga kan. Jadi organisasi itu boleh banget dan sangat dianjurkan, tapi ya itu harus bisa manajemen waktu dan bisa manajemen energi. Iya, jadi kayak hidup kamu tuh jangan cuma di organisasi doang, dia juga kehidupan yang harus benar-benar kamu jalani, dan perlu pendewasaan diri sedikit mungkin untuk mengatur jadwal. Nah, dari ceritaku, bagaimana tanggapan sobat literasi semua? Adakah yang punya pengalaman berorganisasi sepertiku juga? Atau ada yang masih pengen ikut organisasi tapi ragu buat memulai? Ceritain dong di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari aku. Semoga podcast ini bermanfaat. Jangan lupa mampir di podcast-podcast lainnya.
podcast